Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Pada dini hari, di tempat di mana Mother membuang alat pelacak milik anak-anak, nampak seseorang misterius datang ke sana lalu mengambil alat pelacak itu. Siapakah gerangan dia? Apakah penduduk asli planet Kepler? Scene lalu beralih pada kelompok Mitrek. Mary menghampiri Caleb dan menunjukkan alat pelacak yang memperlihatkan posisi keberadaan anak-anak sekitar 96 km dari tempat mereka berada sekarang. Kira-kira butuh 2 hari untuk sampai ke sana. Tapi yang tidak mereka tahu adalah sebenarnya alat pelacak itu melacak keberadaan seseorang misterius yang membawanya, bukan melacak anak-anak. Setelah itu Caleb pun berdiri di hadapan semua orang, lalu mengungkapkan kalau tujuan mereka sekarang adalah menyelamatkan anak-anak yang diculik Necromancer. Bu Nana di situ menyela dan mengatakan bahwa mereka sekarang membutuhkan seorang pemimpin untuk memberikan perintah tersebut. Di situ Lucius menjadi orang pertama yang merekomendasikan Caleb. Kita semua melihat sendiri bagaimana Pak Caleb mendapatkan mukjizat dari Dewa Sol. Dialah utusan Dewa Sol, ucap Lucius dengan lantang. Semua orang pun setuju dan sepemikiran dengan Lucius. Saat itu juga mereka duduk berlutut bersimpuh menghadap Caleb sang utusan Dewa Sol. Ya Clea, ucap mereka. Scene berpindah ke pemukiman. Pagi ini Paul dan kawan-kawan akhirnya bisa mengisi perut mereka yang keroncongan dengan daging Vogler yang sudah dimasak. Awalnya mereka memakannya dengan ragu-ragu, tapi lama-kelamaan lahap juga karena rasanya enak katanya. Hari ini pekerjaan anak-anak adalah berburu hewan Vogler di hutan bersama Father. Mereka semua akan memburu Vogler menggunakan senjata ketapel umban. Tapi Tempest tentu saja tidak ikut karena dia sedang hamil. Beberapa saat kemudian saat para anak-anak sedang mengumpulkan batu untuk peluru ketapel mereka, tanpa diduga, Campion dan Paul melihat seekor Vogler di dalam Deep Hole. Kelihatannya hewan itu sedang memakan jamur-jamur yang tumbuh di sekitar dinding Deep Hole. Di situ, Campion melarang Paul untuk membunuh Voglernya. Karena ia kepikiran mungkin mereka juga bisa memakan jamur yang tumbuh di dinding Deep Hole. Jadi setelah mengusir Vogler itu pergi, Campion berusaha menuruni dinding Deep Hole dengan dibantu oleh Paul. Dan untungnya anak itu berhasil meraih segenggam jamur untuk mereka uji terlebih dahulu nanti di tangki bio. Singkat cerita, Caleb dan para pengikutnya menemukan puing bahtera, tepatnya bagian ekor dek. Jadi ketika bahtera dijatuhkan, bagian-bagiannya tersebar tidak hanya di satu titik pemirsa. Mereka pun memasuki puing bahtera lalu mencari sesuatu apapun yang sekiranya bisa berguna untuk mereka. Tapi beberapa saat kemudian, orang-orang dikejutkan saat menemukan si penjahat kelamin ternyata masih hidup. Benar guys, orang inilah yang Markisa Tempest saat tubuhnya hibernasi. Mereka tidak boleh membunuhnya karena si penjahat ini bisa mereka gunakan untuk menjadi martir saat melawan Necromancer Mother. Benar juga, daripada mengorbankan salah satu prajurit, mending mengorbankan seorang penjahat. Semua orang pun setuju dengan Caleb. By the way, kita sebut saja si penjahat itu dengan nama Helmin karena kepalanya ditutupin pakai helm. Untuk apakah fungsinya? Helm tersebut bisa dibilang penjara portable yang terhubung menggunakan Bluetooth pada sebuah android bernama Liso. Jika Helmin berada terlalu jauh dari Liso, maka helm portable itu akan menghancurkan kepalanya. Dan kalau Helmin mencoba untuk melepaskan helmnya, hal yang sama juga akan terjadi. Singkat waktu di tengah malam saat semua orang sudah tertidur, Caleb terbangun karena mendengar si Helmin berbicara sendiri. Penjahat itu seakan-akan ingin berbicara dengan Dewa Sol. Dia merasa heran, kenapa Dewa Sol tidak mau berbicara lagi padanya. Padahal sebelumnya Helmin telah menuruti perintah Dewa Sol untuk melakukan kejahatan pada beberapa gadis Mitrek yang berhibernasi. Walau sungguh di luar nurul, gumam Caleb. Scene berpindah pada Mother dan Father. Hasil perburuan Father dan anak-anak hari ini adalah nihil. Tak ada satu ekor Vogler pun yang mereka dapatkan. Membuat Father mulai berpikir, mungkin saja Vogler ini adalah hewan nokturnal yang hanya keluar di malam hari.
Maka dari itu Mother pun berubah menjadi necromancer, lalu terbang mengitari hutan di sekitar wilayah pemukiman untuk melihat dan memantau apakah benar para Pokler itu keluar di malam hari. Tetapi bukan Pokler yang ia temukan, Mother malah melihat sosok Tali. Seperti halnya Father, Mother juga terpancing untuk mengikuti sosok tersebut, hingga dirinya tanpa sadar telah sampai di tempat di mana pod hibernasi berada. Anehnya, ada boneka Tali berada di atas pod tersebut. Sumpah guys, ini film sci-fi atau film horor sih? Tanpa pikir panjang, Mother langsung berbaring di atas pod itu. Kemudian memasangkan kembali kabel hibernasi ke port yang ada di perutnya. Hingga seketika kesadaran Mother tertarik ke dunia simulasi. Di sana, lagi-lagi Mother melihat sosok Tali yang berlarian. Dan Mother pun tetap mencoba untuk mengejarnya. Kali ini tanpa diduga, kesadaran Mother terlempar ke ingatan yang lebih jauh, yaitu pada momen peperangan di planet Bumi. Tapi sebenarnya Mother tidak mengingat ingatan yang satu ini. Yang dia lihat sekarang seperti pengalaman yang baru baginya. Mother di situ melihat dirinya sendiri saat masih menjadi necromancer yang jahat, yang hanya peduli untuk membunuh orang-orang Etiaz. Mother pun tak sanggup melihat ada seorang anak Etiaz yang hendak dibunuh oleh dirinya. Tetapi seseorang keburu muncul menyetrum necromancer dari kejauhan, hingga membuat si necromancer lumpuh seketika. Seseorang itu lantas menggendong necromancer dan membawanya pergi. Ingatan Mother pun melompat ke waktu di mana dirinya dimodifikasi oleh seseorang tersebut. Ternyata orang itu bernama Campion Sturges. Dia berasal dari umat Mitrek, tetapi memutuskan untuk menjadi pengkhianat dan membela umat Etiaz. Sturges lah yang memprogram ulang Mother dan Father sehingga dua android itu menjadi memihak umat Etiaz. Juga Sturges lah yang mengirimkan Mother dan Father ke planet Kepler 22b. Mother terlihat senang karena akhirnya bisa melihat wujud dari penciptanya. Ia juga baru menyadari alasan menamai anak keenamnya dengan nama Campion karena terinspirasi dari nama orang yang memodifikasinya, yaitu Campion Sturges. Tapi saat Mother ingin menyentuh Sturges, ingatannya kembali melompat ke hari di mana Sturges membawakan seorang bayi laki-laki untuk Mother. Mother pun sekarang terlihat sudah memiliki emosi dan perasaan layaknya manusia. Sturges meminta Mother untuk merawat bayi tersebut, tetapi Mother malah mematahkan leher bayinya. Sumpah kaget saya guys. Untungnya sih ternyata bayi itu android. Meski percobaannya untuk yang kesekian kalinya ini gagal, Sturges tidak akan menyerah dan akan terus mencoba. Sampai ia berhasil memodifikasi Mother menjadi android ibu terbaik. Singkat cerita, ingatan Mother melompat lagi, memperlihatkan momen ketika tinggal satu langkah lagi bagi Sturges untuk menyempurnakan Mother. Pria itu membawa Mother ke ruangan lain, kemudian ia mengembalikan kedua mata Mother yang merupakan sumber kekuatan terbesar Mother. Jika Mother tidak membunuh Sturges setelah kedua matanya dipasang kembali, maka itu berarti Sturges berhasil memodifikasi Mother secara sempurna. Dan ya, setelah Mother mendapatkan matanya kembali, ia sama sekali tidak melakukan sesuatu yang menyakiti Sturges. Mother justru membuka maskernya karena ingin melihat wajah penciptanya. Mother terpukau dan jatuh cinta kepada Sturges. Namun Sturges menangis. Ia berharap bisa memiliki lebih banyak waktu bersama Mother. Tetapi dirinya harus segera mengirimkan Mother sebelum terlambat untuk sebuah misi yang sangat penting. Misi itu adalah membangun peradaban umat Etiaz di planet Kepler 22b sebelum umat Mitrek sampai ke sana. Karena bagi Sturges, alasan terjadinya peperangan yang mengakibatkan hancurnya bumi itu disebabkan oleh para kaum Mitrek. Makanya, Sturges ingin planet Kepler dihuni oleh kaum Etiaz yang akan selalu damai dan tidak membawa kehancuran. Lalu jika kaum Mitrek pada akhirnya berhasil sampai ke planet Kepler, maka itu bukan masalah besar bagi Mother dengan kekuatan dahsyat dari kedua mata necromancernya. Mother hanya perlu melenyapkan orang-orang Mitrek tersebut. Sturges menjelaskan ia tidak bisa ikut bersama Mother karena manusia biasa tidak akan bisa bertahan dalam perjalanan itu. Oleh karenanya, Sturges juga menciptakan android lainnya untuk menemani Mother membesarkan anak-anak Etiaz agar Mother tidak sendirian. Mendengar itu semua, Mother yang kini memiliki perasaan merasa kebingungan karena di dalam dadanya terasa sakit.
mengetahui dirinya akan berpisah dengan Sturges. Sturges meminta maaf soal hal itu. Ia akan menyembuhkannya dengan cara menghapus ingatan Mother tentang kenangan mereka selama bersama. Tetapi ingatan itu tidak benar-benar dihapus. Sturges berkata akan mengarsipkannya sehingga suatu saat Mother bisa mengaksesnya jika dia mau. Save us. You are the new mother of humanity. Mother di masa sekarang yang melihat momen itu nampak merenung. Lalu tiba-tiba sosok Sturges memanggilnya dan menyuruhnya untuk bangun. Dia mengatakan bahwa saat ini seorang anak berada dalam bahaya. Oh iya guys, jika kalian bertanya-tanya kenapa tadi Sturges menggunakan masker, itu karena oksigen di bumi sudah terkontaminasi dengan radiasi tertentu ya guys. Jadi tidak sehat dan berbahaya jika dihirup lama-lama. Singkat cerita, Mother pun telah kembali ke pemukiman. Ternyata anak yang dalam bahaya itu adalah Tempest. Gadis itu tampak tidak sadarkan diri karena memakan tanaman-tanaman yang beracun. Untungnya, Mother masih sempat menolong Tempest sehingga anak itu tidak jadi meninggoy. Ada-ada saja Tempest malah mau bunuh Dearman. Meskipun di situ Tempest bersikap ketus kepada Mother, tetapi Mother dengan sabar terus membujuk Tempest agar gadis itu bisa lebih kuat dan tidak mencoba untuk menyakiti diri sendiri lagi. Beralih pada rombongan umat Mithrek yang singkatnya sudah melakukan perjalanan lagi. Mereka terus mengikuti radar keberadaan anak-anak hingga akhirnya mereka sampai di sebuah tempat. Terdapat fosil tulang ular besar di sana yang tampak lebih utuh daripada yang ada di pemukiman. Caleb dan kawan-kawan dengan nekat masuk ke dalam gua yang ada di bawah tulang ular. Terdapat beberapa jebakan yang dipasang di sana. Anehnya, meskipun si Helmin berjalan di paling depan, tapi malah anak buah Caleb yang terkena jebakannya. Untung ada Mary yang siap sedia memberikan pertolongan medis. Setelah masuk lebih jauh ke dalam, Caleb menemukan beberapa benda yang bentuknya seperti kartu, tapi terbuat dari besi. Kita sebut saja kartu besi ya guys. Terus kartu besi itu memiliki corak yang berbeda. Tak lama dari itu, Mary juga menemukan alat pelacak yang telah dilepas dari kaki anak-anak. Sekarang mereka langsung paham kalau Mother pasti melepaskannya untuk mengelabui mereka. Masalahnya, Caleb dan kawan-kawan telah berjalan terlalu jauh. Mereka tidak tahu jalan untuk pergi ke pemukiman Mother ataupun kembali ke batu raksasa ajaib. Kemudian di situ tiba-tiba saja muncul seseorang misterius yang langsung merebut kartu-kartu besi di tangan Caleb. Lalu orang misterius itu pergi dengan lincahnya, melompat-lompat di bebatuan gua dan menghilang dengan cepat. Melihat hal itu, membuat Caleb dan para pengikutnya berpikir, apakah planet Kepler ini sebenarnya berpenghuni? Lalu orang misterius barusan adalah penduduk pribumi? Entahlah guys, untuk sekarang masih belum ada yang bisa memastikan. Kemudian di sana betapa beruntungnya Caleb karena ia menemukan peta low budget bikinan si orang misterius. Peta itu menunjukkan di mana batu raksasa ajaib berada dan juga menunjukkan lokasi pemukiman Mother. Rupa-rupanya si orang misterius selama ini selalu mengawasi. Saat hari sudah malam, Caleb menemui si Helmin yang tampak terus berdoa kepada Dewa Sol. Ia ingin menanyakan jika memang Dewa Sol berbicara kepada si Helmin, kenapa sekarang si Helmin sudah tidak bisa mendengarnya lagi. Helmin menjawab itu dikarenakan dirinya telah gagal dan mengecewakan Dewa Sol. Secara mengejutkan, Helmin mengatakan bahwa Dewa Sol sekarang telah berpindah memilih Caleb. Helmin tahu Dewa Sol sekarang berbicara kepada Caleb, dan ia berpesan agar Caleb tidak mengecewakan Dewa Sol seperti dirinya. Jika Caleb sampai gagal, maka Dewa Sol juga akan meninggalkannya. Kembali ke pemukiman, Mother dan Father menyiapkan makan malam untuk anak-anak. Kali ini menunya tidak hanya ada daging pokler, tapi juga ada jamur hasil temuan Campion dan Paul. Campion sangat senang karena jamur itu sudah teruji aman 100% untuk dikonsumsi. Jadi mereka tidak perlu membunuh hewan pokler lagi. Pada keesokan harinya, terlihat rombongan umat Mithrek kembali melakukan perjalanan menuju pemukiman Mother. Hingga singkat cerita mereka pun sampai di lubang deep hole yang paling dekat dengan pemukiman. Di mana di sanalah Campion dan Paul mengambil jamur untuk dimakan.
Betapa senang dan bersyukurnya Caleb bersama Mary saat melihat jejak kaki yang mereka kenali sebagai Paul. "Paul masih hidup," ujar mereka. Tak lama dari itu, Caleb dan kawan-kawan bersembunyi di balik bebatuan untuk memantau para anak-anak dari kejauhan. Dari sana, Caleb dan Mary bisa melihat kembali putra mereka yang tampak sedang berlatih menggunakan ketapel umban. Episode 5 bersambung. Beberapa hari telah berlalu semenjak kejadian di episode 5. Caleb dan Mary masih belum bisa merebut Paul. Mereka berdua hanya bisa mengawasi Paul dari kejauhan setiap harinya. Caleb terus memikirkan rencana bagaimana caranya mereka menghancurkan Mother, supaya mereka bisa mengambil kembali Paul dengan aman tanpa takut dikejar dan diteror oleh Mother. By the way, di momen ini Caleb menyadari jikalau Mother sering kali terbang melalui rute yang sama menuju ke hutan di dekat pemukiman. Membuat Caleb penasaran, apa sih yang dilakukan oleh Mother? Ia akan mencoba mengikutinya lain kali. Kepulangan Mother disambut oleh Father, tetapi kali ini Father mengutarakan kegundahannya. Ia merasa penasaran tentang patroli yang dilakukan oleh Mother setiap hari. Kenapa selalu lama? Membuat Father bertanya-tanya. Namun Mother sepertinya tidak mau membahasnya. Ketika malam tiba, Vita masih bermain dengan Tempest di dalam camp. Di situ Tempest memuji boneka buatan Vita yang lumayan bagus. Lalu anak kecil itu bilang, Talilah yang mengajarinya. Lah, Tali kan sudah meninggoy. Arwahnya kah yang mengajari Vita? Tak lama dari itu, Mother datang. Kemudian menyuruh Vita untuk segera tidur. Begitupun Tempest, sebaiknya lekas tidur. Namun di situ Tempest mengeluh karena setiap kali ia tidur, Tempest seringkali bermimpi buruk. Mother pun berusaha menghiburnya, mengatakan bahwa mimpi itu tidaklah nyata. Secara mengejutkan, Tempest meminta Mother berjanji untuk selalu bersamanya. Sekarang Tempest sudah tidak lagi membenci Mother. Kini dirinya sangat membutuhkan Mother. Pada keesokan harinya, Father bersama anak-anak bekerja mengumpulkan kayu bakar. Tetapi Father sedikit heran saat melihat Paul mencabut sebuah pohon yang masih hidup. Mau bikin apa? Paul pun menjawab bahwa itu kejutan, jadi dia tidak akan bilang-bilang dulu. Setelah dari Paul, Father beralih pada Hunter yang terlihat malah duduk-duduk santai, bukannya membantu mencari kayu bakar. Di situ bukannya menjawab pertanyaan Father, Hunter malah mengungkapkan bahwa dirinya kemarin sempat mendengar percakapan Father dan Mother. Menurut Hunter, Father telah dibohongi oleh Mother tentang kemana dia pergi ketika patroli. Harusnya Father bisa lebih cerdas agar tidak selalu disepelekan oleh Mother. Dan di situ katanya Hunter bisa sedikit memodifikasi Father agar upgrade menjadi lebih kuat dan lebih cerdas lagi. Tapi tentu saja langsung ditolak oleh Father. Seperginya Father, Hunter tiba-tiba salpok melihat sebuah benda asing tak jauh di dekatnya. Itu adalah sebuah bekas kaleng makanan yang Hunter kenal betul diproduksi oleh bangsa Mitrek. Kaleng tersebut langsung dia masukkan ke kantong. Di sore hari, Campion dan Mother tampak sedang memberikan sebuah puzzle kepada Paul, yaitu memindahkan 3 stick untuk membuat 3 persegi. Campion katanya hanya membutuhkan waktu 23 menit saja untuk menyelesaikannya. Lalu tanpa disangka, Paul bisa menyelesaikannya hanya dalam hitungan detik. Melihat hal itu, Campion menjadi merajuk karena merasa sangat kalah dari Paul. Paul ini sepertinya memang bocil yang memiliki IQ sangat tinggi. Di sisi lain, rombongan Mitrek nampak sedang menjelajahi hutan, di mana Mother sering berkunjung. Saat sedang menjelajah, Caleb dan Lucius sedikit bercakap-cakap. Di situ Lucius berterima kasih kepada Caleb karena telah memaafkan kesalahan ayahnya dulu. Sebenarnya sampai sekarang Caleb belum tahu apa sih kesalahan ayahnya Lucius. Jadi Caleb pun bikin siasat agar Lucius bercerita tanpa harus menunjukkan kalau dirinya tidak tahu apa yang terjadi. Sehingga kita dan Caleb menjadi tahu kalau kesalahan ayah Lucius adalah membuat setengah pasukan Markus meninggal. Karena apa? Karena ayahnya Lucius menyelamatkan seorang anak perempuan Etias, bukannya membunuhnya. Alhasil anak perempuan itu ternyata membawa bom yang meledakkan setengah pasukannya Markus. Kemudian untuk menghukum ayahnya Lucius, Markus pun menembak mati ayahnya Lucius itu.
Bukannya marah, Lucius justru berterima kasih dan bersyukur Markus melakukan hal tersebut. Karena itu adalah sebuah kehormatan untuk ayahnya Lucius. "Aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahan ayahku. Dan aku tidak akan menjadi selemah dia, Pak," ucap Lucius. Jika kalian lupa siapa itu Markus, Markus adalah seseorang yang diambil identitasnya oleh Caleb ya. Namun Caleb di situ mengatakan bahwa ayah Lucius tidaklah lemah. Hal itu membuat Lucius merasa lega. Tak lama berselang, Caleb dan kawan-kawan pun menemukan pod hibernasi puing dari Bahtera. Di situ Caleb segera mengecek sistemnya dan akhirnya mengetahui kalau Mother sering menggunakan pod tersebut. Bahkan sesi paling sebentar yang dipakai Mother itu adalah 2 jam. Wah, temuan ini bagaikan sebuah angin segar untuk Caleb dan kawan-kawan. Karena mereka akan dengan mudah membunuh Mother di saat android itu tak sadarkan diri sebab masuk ke dunia simulasi. Malam harinya di pemukiman, Hunter masih diam-diam memandangi kaleng makanan yang ia temukan tadi. Kebetulan hal itu kepergok oleh Holly. Hunter pun curhat tentang perkiraannya bahwa mungkin masih ada bangsa Mitrek yang selamat dan sekarang sedang menyusun rencana untuk menyelamatkan mereka. Itu kabar baik sekaligus buruk. Father dan Mother mungkin akan dibunuh. Haruskah kita beritahu mereka? Tanya Holly, yang tentu saja langsung dilarang oleh Hunter. Menurutnya, meskipun Father dan Mother nampak baik, tapi tidak ada yang menjamin kalau mereka semua tidak akan terbunuh oleh Mother si Necromancer. Singkat cerita, hari sudah pagi lagi. Mother saat ini sedang berada di camp. Ia sedang memandangi gambar-gambar bikinan anak-anak yang ada di dinding camp. Tapi Mother sangat terkejut saat melihat salah satu gambar yang menunjukkan Mother sedang berpelukan dengan Sturges. Alhasil ia pun berusaha untuk menghapusnya. Di saat yang sama, Paul sedang menunjukkan sesuatu buatannya yang akan menjadi kejutan untuk Father dan anak-anak lainnya. Ternyata, Paul membuat sebuah jebakan mematikan untuk hewan Pokler, sehingga mereka mungkin bisa makan daging Pokler lagi. Paul mengeluh dia sudah sangat bosan makan jamur setiap hari. Dan di situ Paul berterima kasih pada Campion sebagai orang yang pertama kali menemukan jamur. Dikarenakan mereka bisa menggunakan jamur tersebut sebagai umpan jebakan Paul untuk hewan Pokler. Campion pun sangat marah dan langsung memukul Paul. Ia merasa dikhianati karena selama ini berpikir Paul juga mendukungnya untuk tidak membunuh hewan. Untungnya di sana ada Father yang langsung menghentikan Campion. Father pun segera membawa Campion pada Mother agar anak itu mendapatkan omelan dari Mother. Sang ibu android tentu saja langsung memarahi Campion saat mengetahui apa yang telah anak itu lakukan kepada Paul. Mother melarang keras Campion untuk jangan menyakiti manusia lain. Campion harus menjadi manusia yang damai dan baik. Tetapi anak itu malah membangkang dan mengatakan kalau Mother lebih parah darinya karena telah membunuh ratusan manusia di Bahtera. "Hei, ikutilah perkataanku, bukan tindakanku," ucap Mother. Ia di situ meminta Campion untuk meminta maaf kepada Paul. Namun Campion tidak mau dan anak itu beranjak pergi dengan wajah kesal. Ketika Father akan mengikutinya, Mother meminta untuk jangan kemana-mana dulu. Karena ia ingin menanyakan apakah Father yang telah membuat gambar aneh pada dinding camp. Gambar tersebut tampak dibuat dengan gaya menggambar tali. Apakah Father sudah mengikuti Mother ke hutan lalu melihat replay simulasi pada pod hibernasi di sana? Kemudian setelah itu Father menggambar sesuatu pada dinding camp untuk memberi hukuman kepada Mother? Jika iya begitu maka Mother akan sangat-sangat marah. Namun ternyata Father sama sekali tidak tahu apa-apa. Bahkan dirinya tidak mengerti gambar aneh tersebut menunjukkan apa. Tetapi jika bukan Father yang menggambarnya, masa beneran tali? Bukankah tali sudah meninggoy sangat lama? Bahkan talilah anak yang pertama kali gugur di antara yang lainnya. Di situ Mother segera bergegas keluar dari camp dan terbang melayang begitu saja meninggalkan Father yang dilanda kebingungan. Singkat cerita ternyata Mother pergi lagi ke hutan, tempat di mana pod hibernasi berada. Tanpa basa-basi, Mother langsung tidur di sana dan mengaktifkannya. Tentu saja aktivitas itu terpantau oleh Caleb dan kawan-kawan dari kejauhan. Rencana Caleb sudah matang. Ia membagi kelompoknya menjadi 2 tim. Tim pertama akan melakukan upaya untuk membunuh Mother, sedangkan tim kedua pergi ke pemukiman lalu menyelamatkan anak-anak setelah Caleb memberi aba-aba lewat radio. Di dalam dunia simulasi,
Mother bertanya kepada komputer SIM, apakah ada yang mengakses simulasi selain Mother selama beberapa hari ini? Komputer di situ menjawab ada. Tetapi dia tidak bisa menjawab saat Mother bertanya apakah yang mengakses itu manusia atau android. Komputer juga terdiam saat Mother menanyakan apakah entitas itu ada di sini sekarang. Seketika itu juga Mother mendengar suara siulan seseorang. Dan setelah dihampiri, ternyata sosok yang bersiul adalah Sturges. Sturges di situ menanyakan apa yang diinginkan oleh Mother. Android wanita itu menjawab bahwa dirinya ingin anak-anak selalu aman dan selamat. Tetapi di luar dugaan, Sturges mengatakan kalau tidak ada lagi harapan untuk umat manusia. Umat Etias atau umat Mitrek, mereka semua akan saling menghancurkan. Dan pada akhirnya semua manusia akan mati. Misi membangun peradaban manusia sudah tidak penting lagi. Justru yang terpenting saat ini adalah Mother. Mother lebih istimewa karena Mother tidak akan pernah menua atau mati. Jadi sekali lagi apa yang Mother inginkan? Ternyata di situ Mother ingin menikah dengan Sturges. Walau tapi kok bisa sosok Sturges ada di dalam simulasi ini pemirsa? Apakah sebelumnya Sturges sengaja menanamkan rekaman dirinya mengatakan hal tersebut di dalam memori Mother? Sehingga sekarang Mother bisa bertemu dengan sosok Sturges? Mungkin saja begitu. Di dunia nyata, Caleb dan kawan-kawan mendekati Mother dengan hati-hati. Caleb pun memastikan dulu apakah Mother benar-benar sudah terlelap dan tidak akan bangun. Setelah dirasa aman, bom-bom pun dipasangkan pada pod. Helmin dan android penjaganya disuruh mendekat sambil membawa sebuah alat yang bisa mengeluarkan gelombang suara frekuensi tinggi. Alat tersebut memiliki teknologi yang serupa dengan serangan sonik yang biasa dilakukan oleh Mother. Pada akhirnya Mother pun terlihat berhasil dinonaktifkan. Ini adalah kesempatan bagi Caleb untuk meledakkan Mother. Tetapi saat anak buah Caleb menekan tombol detonatornya, bom-bom yang telah dipasang sama sekali tidak meledak. Dikarenakan telah terjadi gangguan gelombang getaran yang terpancar dari tubuh Mother. Butiran-butiran tanah, pasir dan bongkahan bebatuan yang besar pun sampai terangkat ke udara. Entah apa yang terjadi pemirsa, sepertinya hal itu terjadi karena Mother secara tidak sadar telah mengaktifkan suatu kekuatan misterius yang tampaknya terkait dengan planet ini. Alat yang dipegang Helmin hancur seketika, juga menghempaskan tubuh si Helmin dan android penjaganya. Kemudian Mother terbangun dan berubah menjadi bentuk necromancer. Ia mengumpulkan bongkahan batu-batu besar itu, kemudian meledakkannya, membuat serpihan-serpihan batu tersebut melukai pasukannya Caleb. Tetapi Mother segera pergi meskipun ia hanya berhasil membunuh beberapa orang dari pasukannya Caleb. Karena tentunya Mother teringat dengan anak-anak di pemukiman yang mungkin berada dalam bahaya sekarang ini. Melihat Mother pergi, Caleb merasa lega tapi juga langsung merasa khawatir. Dikarenakan Mary saat ini tergabung di tim kedua yang pergi menyelamatkan anak-anak di pemukiman. Caleb mau menghubungi lewat radio, tapi radio mereka rusak oleh teriakan Mother. Di saat yang sama, Mary dan kawan-kawan tim 2 sudah berada di area pemukiman. Mereka berusaha menghubungi Caleb tapi tak kunjung mendapatkan jawaban. Alhasil Mary pun memutuskan bergegas sekarang juga untuk menyelamatkan anak-anak. Lebih tepatnya Paul. Wanita itu tetap pergi meskipun sudah dilarang oleh Lucius. Dengan terpaksa Lucius dan yang lainnya juga harus mengikuti Mary dikarenakan mereka tidak mau terjadi hal yang buruk kepada Mary. Untungnya di momen itu Paul sedang sendirian di dalam gudang. Jadi Mary bisa dengan mudah menghampirinya.
memeluk anak itu penuh rindu, lalu segera membawanya pergi. Di saat yang sama, Kampion melihat Vita sedang asyik bermain. Kampion merasa heran karena Vita layaknya sedang bermain dengan seseorang. Kampion pun bertanya anak perempuan itu sedang main dengan siapa. Vita di sana menjawab dirinya sedang bermain dengan Tali. Lah, jangan ngarang kamu Vita. Tali kan udah lama meninggoy, ucap Kampion. Pernyataan itu membuat Vita ngambek dan pergi meninggalkan Kampion. Dan di momen itu juga Kampion seperti melihat siluet anak kecil. Apakah benar Vita bermain dengan Tali? Masa Tali berubah menjadi hantu sih? Si Vita sendiri setelah ngambek ia memutuskan untuk masuk ke dalam camp Mother. Lalu di sana anak kecil itu melihat sebuah kejadian yang aneh. Gambar Mother dan Sturgis yang berpelukan tiba-tiba ditutupi oleh sebuah asap hitam. Sementara itu, Father yang sedang bersama anak-anak lainnya akhirnya bisa merasakan kedatangan para penyusup ke pemukiman. Ia buru-buru menyeru Hunter, Tempest, dan Holly untuk berlindung di dalam Lander. Sementara Father akan berusaha mencari Paul, Kampion, dan Vita. Lalu ketika Father tengah berusaha mencari, tiba-tiba saja tubuhnya ditembaki oleh Lucius dan kawan-kawan. Untungnya seorang android lebih kuat daripada manusia biasa. Asalkan tidak mengenai bagian vital, seorang android tidak akan terjatuh meskipun tubuhnya tertembak. Kampion untungnya berada di dekat pesawat Lander. Jadi saat ia melihat teman-temannya berlari menuju Lander, Kampion langsung berlari mengikuti mereka. Di sisi lain, Father harus melakukan 3 pekerjaan sekaligus. Menghindari serangan kelompok Mithrake, mencari anak-anak, dan juga membunuh satu persatu orang Mithrake saat dia punya kesempatan. Pada akhirnya, Father pun berhasil menemukan Vita di dalam camp. Dia langsung saja meluncur mengamankan anak perempuan itu di dalam Lander terlebih dahulu, sebelum kembali ke medan perang melawan orang-orang Mithrake solo versus squad. Karena Father adalah mantan pemain FF, langsung saja Father melaksanakan strategi ngendok di atas gudang. Dengan berbekal senjata api yang dia curi dari tentara Mithrake yang sudah mati, Father pun mulai menembaki satu persatu prajurit Mithrake yang lain dari atas sana dengan mudah dan tanpa diketahui oleh Lucius dan kawan-kawan. Akan tetapi ada seorang anak yang melakukan tindakan cepu, yaitu adalah Hunter yang malah menggunakan speaker Lander untuk memberitahu kelompok Mithrake bahwa saat ini Father sedang ngendok di atas gudang. Soldiers, he's at the top of the server spawn is on top of the silo. No. Father pun terjatuh dari atas atap dikarenakan bagian vitalnya tertembak oleh Lucius. Melihat hal itu, Kampion histeris. Kemudian Lucius dan satu rekannya yang tersisa mendekat menghampiri Father untuk benar-benar mengakhiri kehidupannya. Namun Mother si Necromancer keburu datang. Rekannya Lucius langsung meledak menjadi bubur di saat Mother berteriak padanya. Sedangkan Lucius berhasil kabur sebab Mother tidak mengejarnya. Dikarenakan android wanita itu lebih memilih untuk menyelamatkan Father terlebih dahulu. Singkat cerita, Mary dan Paul akhirnya bisa bertemu lagi dengan Caleb di hutan. Mereka berpelukan dengan penuh haru dan senang. Tapi sedetik kemudian Caleb marah karena Mary bukannya menunggu dulu aba-aba darinya. "Aku mengira kau mati, Caleb," jelas Mary. "Ya sudah, tidak apa-apa, sudah terlanjur. Tapi sekarang ini mereka tidak akan bisa aman selama ada Mother yang akan mencari dan memburu mereka." Di situ Caleb memiliki sebuah rencana yang bagus untuk mengalahkan Mother. Namun mereka membutuhkan bantuan Paul untuk melakukannya. Mary tidak setuju karena itu berbahaya. Tetapi Paul sendiri bersedia melakukannya demi kedua orang tuanya agar tetap hidup. Sementara itu, Mother saat ini sedang membedah Father, mengeluarkan peluru-peluru yang hinggap di badan Father. Kampion dan anak-anak lain menyaksikan hal itu dalam diam dan khawatir. Apakah Father masih bisa diselamatkan? Tak lama dari itu, Paul akhirnya pulang.
Anak itu pun beralasan bahwa tadi dirinya bersembunyi di saat mendengar suara tembakan. Kemudian, Kampion mulai angkat bicara. Ia menyalahkan Hunter yang tadi siang malah membantu prajurit Mithrek mengalahkan Father. Tetapi bukan cuma aku yang tahu akan kedatangan mereka. Holly juga tahu, ungkap Hunter. Di situ Holly hanya bisa minta maaf. Lalu tiba-tiba saja, tanpa disangka Paul mencuri kantong di leher Mother yang berisikan 2 bola mata nekronya. Mother sangat terkejut dan langsung berusaha mengejar anak itu. Namun Mother tidak sadar kalau dirinya sudah masuk dalam jebakan. Caleb menyergapnya dan menghajarnya berkali-kali dengan sebuah kapak. Mother sama sekali tidak bisa berkutik tanpa mata nekronya. Lalu ketika Caleb hendak mengakhiri nyawa android wanita itu, Caleb pun mendapatkan bisikan misterius yang menyuruhnya untuk membiarkan Mother hidup. Walau apakah benar itu adalah bisikan dari Dewa Soul? Episode 6 bersambung.